Apalah arti hidup kami Tuhan, kalau Engkau tidak mati bagi kami ya Bapa. Apalah arti hidup kami kalau Engkau tidak tebus dosa kami di atas kayu salib. Dan apa yang kami harapkan Tuhan dalam hidup ini kalau Engkau tidak bangkit dan memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Apa yang menjadi pengharapan kami selama ini kalau Engkau tidak mati dan bangkit bagi kami Tuhan. Terima kasih buat penebusan darah-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi anak-anak yang punya masa depan. Kami menjadi umat yang punya pengharapan ya Tuhan. Kami menjadi umat yang punya kemenangan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat pagi hari ini kami kembali diingatkan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang dahsyat. Dan kami punya jaminan dalam hidup kami. Bahwa Engkau sudah menjamin hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Saatnya kami mau duduk diam. Dan Engkau mengurapi setiap kami. Urapi anak-anak-Mu, juga urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah semua yang kami bicarakan hari ini semua adalah isi hati-Mu. Dan semuanya memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Shalom. Waduh kok kan nggak ada orang ini. Semangat dong. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan. Saya pernah mengunjungi ibadah ini kira-kira 2 tahun lalu atau setahun lalu Ibu ya? Setahun lalu ya. Setahun lalu kami pernah mengunjungi tempat ini. Dan tidak terasa setahun itu cepat sekali Bapak Ibu ya. Terima kasih buat kesempatannya dan puji nama Tuhan. Sorry tadi saya agak terlambat sedikit karena saya ada pelayanan di GBI Shalom jam 6.30 sehingga agak mepet tadi datangnya. Tidak biasanya saya itu datang setelah puji-pujian masuk, saya nggak suka. Saya selalu suka datang lebih awal, semua orang belum datang saya harus datang dulu. Tapi semua karena kebaikan kemurahan Tuhan saya diberikan tema pagi ini adalah kesembuhan ilahi dan saya berikan judul khotbah hari ini adalah sembuh dari keterpurukan. Ya, ini judul khotbah saya. Banyak orang hari-hari ini tidak melihat sebuah masa depan yang baik. Kita melihat hari-hari ini kita rasanya Indonesia ini kok begini-begini saja dan semakin gelap. Hidup kami juga kok ya begini-begini saja, nggak ada perubahan, rasanya semakin hari kok semakin susah, semakin hari kok semakin sulit, semakin hari kok semakin terpuruk. Saya berikan judul khotbah hari ini adalah sembuh dari keterpurukan. Kalau orang bertanya kepada saya, seringkali bertemu, saya berasal dari Amerika Bapak Ibu. Saya sudah tinggal di Amerika sekitar 22 tahun dan saya mengawali hidup di Amerika dari nol. Saya pernah kerja jadi terakhir pekerjaan saya itu adalah pembersih toilet. Ya, saya hari ini diberkati Tuhan kalau saya menjadi pengusaha di Amerika. Saya mempunyai banyak perusahaan di Amerika. Itu sekali lagi bukan karena saya pintar, bukan karena saya hebat, tetapi saya sembuh dari keterpurukan. Yang setuju katakan amin. Bukan saya pintar, bukan saya orang hebat, saya punya modal, enggak. Saya mengawali semuanya dari nol. Dari tukang pel, dari supir taksi, dan terakhir jadi pembersih toilet Bapak. Kalau Anda katakan mana mungkin. Hari ini saya ajak belajar Bapak Ibu dari seorang yang bernama Yusuf. Mari kita buka Alkitab kita, Alkitab gadget kita semua. Ya, kita akan buka sama-sama di dalam Kejadian 41. Kita akan baca dari ayat 38. Saya suka nanti main di Amerika ya. Siap.
Ayat 38, ayo kita baca sama-sama. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikanlah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berseluruh orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Satnah Paaneah serta memberikan Asnat anak Potifira imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikian Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya lah seluruh tanah Mesir. Haleluya. Saya tertarik Bapak Ibu untuk membaca sekali lagi ayat 45b. Kita baca sama-sama, 45b. Demikianlah, sama-sama ya, 1, 2, 3. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kata-kata muncul itu ibarat kata-kata ujuk-ujuk, ya bahasa Jawanya. Tiba-tiba muncul. Saudara, kalau kita baca beberapa ayat sebelumnya, masih di Kejadian 41. Kira-kira sekitar 20-30 ayat sebelumnya. Yusuf itu masih seorang tahanan. Amin. Dan di hari yang sama, ketika dia masih di tahanan, hari itu dia muncul sebagai raja muda di Mesir. Kalau kita melihat kehidupan Yusuf, sekilas balik kehidupan Yusuf. Yusuf di dalam penjara. Kenapa Yusuf dimasukkan penjara? Karena mengganggu istri Potifar. Betul? Ini kok nggak ada yang tahu ya ini ya. Yusuf di penjara karena mengganggu istrinya Potifar. Dianggap mau memperkosa istrinya Potifar. Betul? Ada yang tahu namanya istri Potifar siapa? Angkat tangan coba. Istri Potifar namanya siapa? Siapa? Tante Potifar. Ada yang tahu lagi namanya istri Potifar? Namanya istri Potifar itu memang di Alkitab tidak disebutkan. Tapi saya pernah membaca sebuah kitab dari seberang. Nama istri Potifar itu Soleika, Bapak Ibu. Ingat-ingat ya, Soleika. Ada yang namanya Soleika di sini? Gak ada ya. Kalau punya anak jangan kasih nama Soleika. Ya. Yusuf di dalam penjara. Dan Alkitab mencatat itu bukan penjara, itu juga bukan penjara. Yang namanya penjara itu Bapak Ibu, itu kan kita tuh ada prosesnya. Anda bersalah, disidang, ada hakim, ya. Anda dijatuhi hukuman. Kemarin saya baca kasus korupsi di Mahkamah Hakim MA. Baca berita ditemukan di rumahnya Hakim MA. Di rumahnya, satu rumah. Ditemukan uang 950 miliar. Plus 50 kilo emas. Seorang hakim Bapak Ibu. Hakim MA itu baru satu rumahnya dia. Belum rumah-rumahnya yang lain. Kita kerja setengah mati ya. Jangankan 950 miliar ya. Cari 1 miliar aja susah. Betul?
Ini di tempat hakim di mana rakyat Indonesia mengharapkan sebuah keadilan. Tapi ditemukan 950 miliar dengan gaji seorang hakim. Kembali ke Yusuf tadi, pengadilan Bapak Ibu. Kalau hukum di Indonesia dihukum korupsi 900 miliar 16 tahun. Murah sekali Bapak Ibu. Betul? Korupsi 900 miliar dihukum 270 triliun. Dihukum berapa? 12 tahun, 13 tahun. Sangat murah. Yusuf waktu itu dihukum gak jelas Bapak Ibu. Gak jelas dia dihukum berapa tahun. Di Indonesia ini ajaib. Kasus korupsi besar dihukum 16 tahun. Karena berkelakuan baik di dalam persidangan. Dipotong 3 tahun loh Bapak Ibu. Loh ini bener loh. Cuman gara-gara duduknya manis gitu ya. Dipotong 3 tahun. Gara-gara punya tanggungan keluarga. Ini aneh lagi. Dikatakan karena masih punya tanggungan keluarga. Kan hakim suka ngomong gitu kan. Ya. Karena masih punya tanggungan keluarga. Hukumannya diperingan. Dihukum 12 tahun. Dipotong berkelakuan baik di dalam penjara. Dipotong lagi 9 tahun. Nanti 17 Agustus dipotong lagi tiap tahun, dipotong lagi 3 bulan. Hari Raya Natal dipotong lagi 2 bulan. Lama-lama habis Bapak Ibu. Lama-lama gak jadi dihukum. Habis. Kembali lagi ke Yusuf. Yusuf ketika dimasukkan dalam penjara. Dia gak tahu loh dihukum berapa tahun. Potifar gak ngomong loh. Kamu dihukum 20 tahun. Kamu dihukum 10 tahun. Orang dihukum tuh gak ada pengharapan. Yusuf lebih gak ada pengharapan lagi. Gak tahu sampai kapan dihukumnya dia. Bisa setahun. Bisa 2 tahun. Alkitab mencatat dia sekitar 12 tahun di penjara ketika dia dipanggil oleh Firaun. Kehidupan Yusuf gak ada masa depan. Anda jangan melihat Yusuf di ending ceritanya menjadi raja muda di Mesir. Jangan Bapak Ibu. Anda menempatkan Yusuf di dalam tahanan yang gak punya masa depan. Seperti hidup kita sekarang saat ini, kurang lebih. Bapak Ibu, kadang-kadang kita berkata ya, kapan Tuhan selesainya? Kapan aku iki sugih? Kapan aku ini diberkati? Kapan aku ini disembuhkan? Kapan Tuhan anakku ini jadi benar? Kapan suamiku balik? Kapan istriku gak cerewet lagi? Tanpa kita sadari kita nih di hadapan seperti kondisi Yusuf ketika di dalam penjara. Tapi satu hal yang saya mau belajar. Yusuf ini orang yang luar biasa. Kenapa saya ambil tema ini sebagai Yusuf sebagai orang yang saya lihat luar biasa kehidupannya. Seorang yang gak punya masa depan. Seorang yang gak punya harapan. Kehidupan Yusuf itu bukan dari bawah naik sedikit, naik terus jadi raja. Enggak Bapak Ibu. Kehidupan dia dari medium atas. Dia anaknya Israel, Yakub, orang kaya. Dia dijual jadi budak oleh kakak-kakaknya. Ya. Kemudian dia naik dikit di rumah Potifar, jadi kepala pembantu rumah tangga. Baru naik dikit di penjara, lebih dalam lagi. Dan gak jelas berapa tahun dia di penjara. Dan sekonyong-konyong dia muncul, Alkitab mencatat. Dia muncul sebagai penguasa atas tanah Mesir. Dia bukan orang hoki. Dia bukan orang yang istilahnya itu, kalau orang Cina ya, wah ini sionya ini ya, sionya bagus ini. Tanggal lahirnya oke. Kalau orang Chinese kan suka gitu ya, di Guamia gitu. Wah ini sio macan ini, top ini. Pasti orang besar. Enggak. Yusuf kehidupannya jatuh bangun, jatuh bangun.
Dan kita melihat Yusuf yang paling utama. Alkitab berkali-kali mencatat satu hal. Bahwa Yusuf disertai Tuhan. Amin. Katakan kanan kirimu, disertai Tuhan itu paling penting. Dan rencana Tuhan dalam Yusuf itu digenapi dalam hidup Yusuf. Kehidupan Yusuf dari awal sejak dia dijual, kemudian di penjara, dia diangkat, itu semua sudah ada dalam rencana Tuhan. Demikian juga kehidupan Bapak Ibu semua. Kita semua punya rencana. Tuhan sudah punya rencana dalam hidup kita. Demikian hidup saya. Tuhan sudah ada rencana dalam hidup saya. Saya ini orang brengsek Bapak Ibu. Dalam arti, sorry kata kasar itu saya bajingan. Saya ini pengusaha dulunya sebelum ke Amerika. Tukang selingkuh. Ya, hidup dalam percabulan. Dunia malam. Judi, premanisme. Semua sudah saya lakukan. Ke gereja Pak? Oh iya, minggu ke gereja saya. Saya kalau hari Minggu suci. Saya pengurus gereja bahkan. Bahkan saya kalau gereja butuh apa, saya nomor 1 di depan. Butuh mobil, jeber, besok Senin saya kirim. Butuh tanah, saya belikan tanah. Hari Minggu saya suci. Hari Senin saya brengsek. Tapi Tuhan jatuhkan saya ke dalam jurang paling dalam. Tukang bersihin WC. Apakah itu rencana Tuhan? Saya mau tanya Bapak Ibu semua. Rencana Tuhan itu bisa gagal gak dalam hidup kita? Rencana Tuhan bisa gagal gak? Yang bisa gagal, yang bilang gak bisa gagal angkat tangan. Yang katakan bisa gagal angkat tangan. Berarti semua bingung ini ya. Semua bingung ya. Saya mau katakan, rencana Tuhan bisa gagal. Kadang kalau saya ingat dulu ya, lagu lama. Dia tak pernah gagal. Benar, Tuhan tidak pernah gagal. Ketika Tuhan berkehendak, dia mau ada rencananya bisa gagal. Tapi rencana Tuhan bisa gagal ketika satu pribadi yang menggagalkan rencana Tuhan, itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang seringkali menggagalkan rencana Tuhan. Kalau Yusuf hari itu mau tidur dengan siapa tadi, Nyonya Soleka, ya, Nyonya Potifar, enak toh? Jadi ani-ani, jadi berondong muda ya. Jadi berondong kan? Enak kan? Jadi berondong kan? Dipelihara sama ani-ani, dapat duit, mungkin dapat jabatan, selamat, dapat kekayaan. Enak kan? Tapi ketika Yusuf jadi berondong, rencana Tuhan itu akan gagal. Dia nggak akan jadi raja muda di Mesir. Dia cuma kelasnya kelas berondong. Cuma dipelihara sama Nyonya Sulaika tadi. Seringkali kita nih protes ya, Tuhan kenapa begini, kenapa ini. Tapi kita seringkali nggak sadar bahwa rencana Tuhan itu paling baik. Rencana Tuhan itu paling indah. Tuhan sudah merencanakan yang the best dalam hidup kita. Tapi kita sendiri yang menggagalkan. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Tuhan tidak mungkin mengangkat seorang Raja Saul menjadi raja pertama atas bangsa Israel untuk dia mati dibunuh pedangnya sendiri. Dia bunuh diri. Next. Satu lagi. Next. Ya. Raja Saul diangkat Tuhan jadi raja. Apa rencana Tuhan itu? Dah tak angkat jadi raja, nanti kamu mati bunuh diri ya. Apa seperti itu? Itu rencana Tuhan. Enggak mungkin Bapak Ibu. Siapa yang membuat Raja Saul mati oleh pedangnya sendiri? Ya dia sendiri. Rencana Tuhan digagalkan sendiri dalam hidupnya. Bahkan Nabi Samuel aja sampai berkata di ayat 16 ya, 1 Samuel 16a. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Tuhan ngomong sama Samuel. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Samuel itu sampai patah hati Bapak Ibu. Karena yang ngangkat itu kan yang mengurapi Samuel.
Samuel itu sampai patah hati. Dan dia nggak bisa move on. Saking dia tuh istilahnya kecewa, getun. Ini orang pilihan Tuhan. Raja pilihan Tuhan. Tapi Tuhan sendiri yang ngomong, dia sudah kutolak menjadi raja. Saul menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupnya. Apakah Tuhan mengangkat seorang hakim yang bernama Simson untuk dia mati, bunuh diri sebagai tahanan orang Filistin? Next. Saya minta mari kita buka sama-sama Hakim-Hakim 16. Ayo kita sama-sama buka Hakim-Hakim 16. Hakim-Hakim 16 ayat yang ke 18. Sudah ketemu? Oke. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya, hati Simson, telah diceritakan kepadanya, disuruhlah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab Simson telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Simson sudah curhat. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jarinya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu. Sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah dengan sombongnya, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Saya ulangi, bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Ketika Tuhan sudah meninggalkan, rencana Tuhan itu semua gagal dalam hidup Simson. Dan dia harus menjadi tawanan orang Filistin, matanya dicungkil, Tuhan tidak menyertai dia, dan dia menjadi orang yang terhina sekali. Bapak Ibu, seringkali kita ini cuman bisanya protes sama Tuhan. Ya. Tapi kita tak sadar, rencana Tuhan itu ada dan selalu baik dalam hidup kita. Ya. Seringkali kita, aduh ini kapan aku sembuh? Kapan doa aku sembuh dari keterpurakan ini? Kapan aku sembuh dari keluargaku yang berantakan? Kapan aku sembuh dari penyakitku? Tapi mari kita belajar pagi hari ini dari seorang pribadi yang bernama Yusuf, Bapak Ibu. Hal yang pertama, sifat Yusuf. Ketika kita mau sembuh dari sebuah keterpurukan, adalah kita mau yang namanya taat mutlak. Yang pertama, katakan bersama-sama, taat mutlak. Taat mutlak. Banyak kesempatan dalam hidup Yusuf untuk tidak taat. Seperti tadi kita berkata, Nyonya Potifar, ya Sulaika tadi. Banyak hal di dalam hidup ini untuk kita tidak taat sama Tuhan. Tuhan mau ini, tetapi kamu mau ini. Tuhan mau kamu ke sini, tetapi kamu ke arah yang lain. Ya. Ketaatan bicara tentang kekudusan, Bapak Ibu. Zaman sekarang bicara kekudusan kayaknya aneh bagi sebagian orang. Tapi bagi orang yang mau disertai Tuhan, Bapak Ibu, satu kunci. Kalau kamu mau hidupmu disertai Tuhan, seperti Yusuf, seperti orang yang disertai Tuhan, hidup kudus. Kudus dalam apapun. Hidup kudus, gak ada kompromi. Gak ada, aku gak ngerokok kok, cuman dikit-dikit ngerokoknya. Gak ngerokok, cuman vape, itu kan gak ngerokok. Hal-hal yang sepele, hidup kudus. Apa yang kita lihat setiap hari, di gadget kita setiap hari, apakah kita sudah kudus di hadapan Tuhan? Ya. Yusuf memilih dia untuk hidup di dalam kekudusan. Kita tahu berapa tahun, 12 tahun Yusuf di dalam penjara. Dia bergaul dengan semua orang bajingan di penjara. Semua orang brengsek di penjara. Namanya penjara itu gak ada orang benar.
Semua orang brengsek. Tetapi dia tetap menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Dia tetap menjaga kekudusan sekalipun dia diiming-iming dengan Nyonya Sulaika, dia tetap menjaga hidup di dalam kekudusan. Saya pun juga sama Bapak Ibu. Saya banyak bergaul dengan, banyak teman-teman dari kalangan pengusaha, kalangan pejabat, ya, dunia malam. Dan saya ini bekas orang dunia malam. Saya ini paling gampang tergoda dunia malam. Tapi selalu pertobatan itu setiap hari Bapak Ibu. Ya. Kita mengendalikan mata kita, hati kita ini selalu setiap hari. Menjaga batas hati kita ini loh. Ketika kita, makanya Yusuf dikatakan lari dia. Dia enggak diam dengan Nyonya Soleka, enggak ah, jangan dong, enggak. Dia lari Bapak Ibu. Banyak godaan dalam hidup ini Bapak Ibu. Sekali lagi kekudusan itu adalah hal yang tidak bisa ditawar. Kalau hidup kita mau disertai Tuhan. Bicara ketaatan adalah bicara pengampunan Bapak Ibu. Ya, bicara pengampunan. Saya mau ceritakan Yusuf ini ketika dia menjadi raja muda di Mesir. Dia panggil kakak-kakaknya. Alkitab mencatat ada 70 orang. Anak-anak Yakub dan keturunannya. Dibawa ke Mesir 70 orang. Dia masukkan dalam sebuah ruangan. Ini kurang lebih 70 orang lebih kan. Ya sekitar segini. Kalau Yusuf nggak mengampuni saudara-saudaranya. Itu dia bantai itu 70 orang. Kakak-kakaknya. Yang menjual dia. Ya, yang sudah menjual dia itu dibantai. Dia raja. Dia raja muda Mesir. Gampang dia. Sikat, habis itu 70 orang. Itu gak ada ceritanya hari ini bangsa Israel, gak ada cerita. Itu suku-suku Israel itu gak ada cerita, udah selesai. Kalau hari itu Yusuf bilang, bantai itu orang-orang itu. Kakak-kakakku itu sikat. Hari ini jumlah orang Yahudi di seluruh dunia tercatat 16 juta orang. Hari ini bangsa Israel, kita tahu, bangsa yang sangat diberkati Tuhan. Dari sebuah pengampunan. Dari sebuah pengampunan. 400 tahun kemudian bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Alkitab mencatat jumlahnya itu sekitar 600.000 laki-laki. Total kurang lebih sekitar 2-3 juta orang Bapak Ibu. 300-400 tahun kemudian. Dari sebuah yang namanya pengampunan Bapak Ibu. Beberapa bulan yang lalu, saya minta next foto. Ketika di kota kami, Philadelphia, di minggu pagi seperti ini, minggu pagi jam 9, di perkampungan Indonesia di Amerika, kami dikejutkan kabar 2 orang warga Indonesia saling bunuh. Pembunuhnya adalah pria ini, dia membunuh wanita ini. Saya tutup mukanya. Tapi pembunuhnya saya buka karena semua surat kabar sudah memberitakan. Dua-duanya orang Indonesia Bapak Ibu. Dan ketika polisi datang, perempuan ini sudah tewas dengan 16 luka tusukan. Pisau dapur ditusuk 16 orang. Itu adalah diangkat polisi, ya. Geger warga Philadelphia. Hari Minggu pagi yang harusnya menjadi hari yang penuh berkat, menjadi hari tragedi. 2 orang warga Indonesia saling membunuh. Setelah penyelidikan polisi 1 minggu, press release, ternyata bahwa kedua orang ini adalah pasangan bukan suami istri, tetapi pasangan sepasang kekasih. Bahasa Jawanya kumpul kebo, itu aja dah. Ya, kumpul kebo. Karena dibakar cemburu, sang pria marah, tusuk 16 kali. Ferry berumur 60 tahun.
Udah aki-aki Bapak Ibu. Udah kakek-kakek. Saya juga aki-aki, saya udah punya cucu, umur saya 50 Bapak Ibu. Tapi hidup dalam perselingkuhan. Dan sekarang Ferry menghadapi hukuman seumur hidup di Amerika. Nggak bisa balik. Suatu hari kurang lebih 2 bulan yang lalu ketika saya melayani di sebuah gereja. Saya udah lupa peristiwa ini. 2 bulan lalu saya selesai ibadah, ada 2 orang ibu-ibu menunggu saya di depan pintu keluar. Biasanya kalau saya udah jaga-jaga, ada yang nunggu. Biasanya saya khawatirnya tuh, Pak saya mau ke Amerika. Pak tolong saya ada kerjaan dia di Amerika. Biasanya seperti itu. Bisa datengin kedua ibu itu, Pak saya mau ketemu. Oh ya silakan. Saya adalah istri dari Ferry. Istrinya Bapak Ibu. Dia nunggu ketemu saya. Oh ya oke. Saya berduka cita atas kejadian ini. Dan apa yang bisa saya bantu. Ya Pak, dia mulai bercerita Bapak Ibu. Ferry dan selingkuhannya ini berangkat ke Amerika. Dan waktu itu saya yang nganter ke bandara, ke airport. Wah kaget saya. Ibu yang nganter suami ibu dan selingkuhannya ke bandara. Iya Pak, saya yang nganter. Dan saya udah anak-anak, dia punya anak 2. Ferry punya anak 2 cewek. Dan anak-anak dan saya sudah berusaha memohon supaya jangan berangkat ke Amerika. Juga tolong jangan berangkat dengan selingkuhanmu, dengan pacarmu. Ingat keluargamu, ingat anak-anakmu. Bagaimana nanti masa depan anak-anakmu. Tapi si Ferry tetap nekat berangkat dengan selingkuhannya dan diantar oleh ibu yang ketemu saya itu. Terus ibu mau apa dari saya? Oh enggak Pak, saya enggak mau apa-apa. Saya dan anak-anak sudah melepaskan pengampunan buat Ferry, suaminya. Saya sudah lepaskan pengampunan, saya hanya minta tolong Bapak, tolong jenguk suami saya. Bagaimanapun dia masih suami saya. Masih jadi suami Bapak, belum dicerai. Dan tetap dipertahankan. Tolong jenguk suami saya, Injili Pak, tolong Pak, beritakan kebenaran firman Tuhan. Saya mau suami saya bertobat. Dan saya minta hal yang kedua Pak. Saya minta tolong Bapak mendampingi suami saya supaya mendapatkan proses hukum yang adil. Supaya dia jangan dihukum berat Pak. Itu aja, simple. Saya katakan ibu punya hati yang luar biasa. Engkau sudah melepaskan pengampunan. Gak gampang Bapak Ibu. Ditinggal selingkuh, masih ngampuni. Dan mendoakan ya rencana Tuhan. Jangan sampai digagalkan dalam hidup ibu ini. Dia memilih melepaskan pengampunan. Yusuf memilih melepaskan pengampunan. Hari ini kalau Bapak Ibu apapun ya proses hidupmu. Kayaknya aku kok udah sembuh-sembuh Tuhan. Barangkali pengampunan ini menjadi sebuah langkah awal dari kesembuhan kita semua. Yang ketiga, bicara ketaatan itu adalah ikuti proses Bapak Ibu. Next. Ikuti proses Tuhan. Yusuf mengikuti proses Tuhan. 12 tahun di penjara, gak gampang. Saya juga ngikuti proses Tuhan di Amerika. Saya menjadi pekerja kasar, jadi pembersih toilet 14 tahun Bapak Ibu. Ikuti proses Tuhan, gak enak. Hidup miskin saya di Amerika 14 tahun. 14 tahun saya hidup miskin. Rasanya gak mari-mari, gak selesai-selesai. Bayar listrik aja susah Bapak Ibu. Tapi ketika waktu Tuhan datang, ketika kita mau taat, ketika kita mau ikuti proses Tuhan, keajaiban Tuhan dinyatakan. Saya mau saksikan sebuah kisah nyata Bapak Ibu.
Kisah nyata ini nggak jauh-jauh anak saya sendiri Bapak Ibu. Tolong foto berikutnya. Anak saya bernama Regina, mungkin Ibu Gem kenal ya. Anak saya yang kedua. Umur 4 tahun, Regina ini diboncengkan mamahnya di sebuah jalan, umur 4 tahun. Tiba-tiba sebuah truk besar menghantam dia dari belakang. Yes! Mamanya terpental 10 meter, Regina terpental lebih jauh karena badannya kecil, 15 meter. Mamanya tahu-tahu sadar, dia cari anak kami. Dan akhirnya ketemu, anak kami nggak sadar. Kami cepat-cepat bawa ke rumah sakit, ya. Dan dokter menyatakan anak saya koma. Saudara jangan lihat foto ini dulu, anak saya koma. 1 hari nggak bangun, 2 hari nggak bangun, 1 minggu nggak bangun, koma. Dokter menyatakan dia pendarahan otak dan otak motoriknya hancur, luka. Dia nggak bangun, 1 minggu, 2 minggu, pendeta datang, pembina rohani datang, semua mendoakan, pendoa gereja datang, nggak bangun Bapak Ibu. Bahkan dokter mengatakan Tuhan yang memberi, kamu harus lepaskan Tuhan yang mengambil. Minggu ketiga masih koma, saya pertahankan. Minggu keempat tepat hampir 1 bulan lebih berapa hari dia bangun Bapak Ibu. Regina 4 tahun membuka mata. Dan dia membuka mata, dia nggak bisa apa-apa. Otaknya hancur, dia cuma bisa ngomong ayo, ayo. Padahal sebelumnya sudah pintar ngomong, dia sudah lari-lari. Dia bangun cuma ayo, ayo, artinya haleluya, haleluya. Dan dia bangun, singkat cerita kami keluar dari rumah sakit dan dia nggak bisa apa-apa. Nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan. Nggak bisa apa-apa, kayak bayi kembali ke bayi umur 1 bulan. Umur 6 tahun kami bawa ke Amerika waktu itu. Kami bawa ke sebuah sekolah. Di Amerika diteliti, dites. Pihak sekolah menyatakan bahwa anak saya ini anak cacat. Anak perempuan saya, anak cacat. Terus sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dan dia masuk ke sebuah sekolah khusus untuk anak-anak cacat. Kalau kami terima rapot dia kelas 6, ya. Di Amerika nggak ada mogok Bapak Ibu, nggak ada nunggak, terus naik. Bisa nggak bisa naik pokoknya. Ya. Kelas 6, ya anakmu ini kelas 6, tapi dia ini matematikanya kelas 2, kelas 1. Bahasanya kelas 1, dia nggak bisa apa-apa. Turun 5 tingkat Bapak Ibu. Kalau dia kelas SMP 3, dia itu cuma kelas 5 SD. Ngomong juga gagap. Ibu Bugem pernah ketemu ngomongnya seperti apa? Tahu kan? Ngomongnya gagap. Aku mau. Gak bisa ngomong. Cacat. Secara rohani, secara dia normal. Dia tahu rasanya sedih, rasanya apa. Dia tahu semua. Dia tahu berterima kasih, dia tahu secara attitude dia normal. Hanya otak motoriknya dia rusak. Dan dia benar-benar cacat. Akhirnya dia terus berjuang dalam kepahitan. Dalam kemarahan. Dia marah sama mamahnya, sama kami. Kenapa kamu boncengkan hari itu di sepeda motor? Kenapa hari itu aku ditabrak truk? Marah Bapak Ibu. Dia anak yang cantik. Kenapa aku dibuat seperti ini? Kenapa aku tumbuh besar dalam keluarga yang miskin? Waktu itu kami masih miskin Bapak Ibu. Kami masih miskin, gak punya duit. Aku dijauhi teman-temanku, aku gak punya teman. Aku kepengen hidup normal. Dan dia marah. Marah, sakit hati, pahit. Salahkan Tuhan, salahkan orang tua, salahkan semua orang. Itu kehidupan dia sampai dia bertemu Tuhan di umur 22 tahun. Dia lulus SMA umur 21. Ada yang di sini lulus SMA umur 20? Gak ada kan? Anak saya lulus SMA umur 21. Dan umur 22 dia bertemu Tuhan.
dia dijamah Tuhan. Ketika dia dijamah Tuhan, Bapak Ibu, step by step, proses. Ikuti proses Tuhan. Hari ini dia berumur 29 tahun dan dia menjadi guru di Denver, Colorado, Amerika Serikat. Ini guru sekolah resmi loh Bapak Ibu. Enggak ada tepuk tangannya. Dari seorang anak cacat, sekarang dia menjadi seorang guru. Dan dia memilih jurusan guru untuk anak-anak cacat. Karena dia tahu rasanya jadi anak cacat itu seperti apa. Ini murid-muridnya Bapak Ibu. Ya. Murid-muridnya ya mohon maaf memang sebagian besar anak-anak cacat. Dia udah 3 tahun, ini tahun keempat dia menjadi guru di Denver, Colorado. Dan dia resmi pegawai dari pemerintah kota Denver, Colorado. Seorang guru dari seorang anak cacat. Luar biasa ya. Di awal tahun next dia berhasil membeli rumah sendiri di Denver, Colorado. Dari hasilnya dia bekerja. Itu kami berfoto di depan rumahnya. Saudara-saudaraku, kalau Anda lihat proses Tuhan, rasanya aneh ya. Aneh ya. Jatuh, ditabrak, jadi anak cacat. Ini saya benar cerita, Ibu Gembala pernah ketemu anak saya. Ngomong aja gak jelas Bapak Ibu. Tapi ketika dia bertemu Tuhan, ketika Tuhan menyertai hidupnya, semuanya diubahkan. Rencana Tuhan digenapi. Dia berhasil sembuh dari yang namanya keterpurukan. Berapa banyak yang kau mau disembuhkan hari ini? Ya, mari kita kita ikuti proses Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, cara sembuh dari keterpurukan dari Yusuf adalah Yusuf seorang yang dapat dipercaya, Bapak Ibu. Katakan kanan kirimu, dapat dipercaya. Ya, dapat dipercaya. Yusuf dipercaya oleh ayahnya. Yusuf dipercaya oleh kepala penjara. Yusuf dipercaya oleh Potifar. Sekalipun dia akhirnya dijebloskan penjara. Yusuf dipercaya oleh Firaun. Dan yang paling penting, Yusuf itu dipercaya oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ketika hidup kita dipercaya Tuhan Bapak Ibu. Itu unlimited. Unlimited saya katakan. Gak ada batas. Ketika hidup kita tuh sudah dipercaya Tuhan. Ya. Dipercaya itu bukan soal duit ya Bapak Ibu. Sorry. Kadang-kadang kita nih terlalu sempit pikirannya. Dipercaya oh berarti duit. Enggak. Hal yang kecil dipercaya dulu. Dipercaya dulu. Percaya kalian jadi pelayan gereja. Dipercaya menjadi jemaat yang setia. Ya. Dipercaya dalam segala hal pekerjaanmu. Dipercaya kamu sebagai ayah. Dipercaya jadi bapak. Itu tak udah. Dipercaya jadi seorang ibu. Itu Tuhan percayakan dalam hidupmu. Ketika engkau dapat dipercaya. Itu luar biasa. Dipercaya perkataan kita. Dipercaya keuangan. Ya. Saya di sini kalau bicara keuangan saya nggak ada pesan dari Bapak Ibu Gembala nggak ada sama sekali. Ya, saya berangkat ke sini saya biaya sendiri dan saya juga melayani Tuhan dengan sepenuh hati saya pengusaha. Ya. Bapak Ibu seringkali sekarang ini banyak pengajaran yang nggak jelas. Ya. Katakan jangan kasih persembahanmu ke gereja, jangan kasih persembahanmu ke pendetamu. Ya. Itu pengajaran nggak jelas. Saya mau katakan dari tempat ini Bapak Ibu ya. Anda ngasih atau enggak ngasih, gereja ini tetap dipelihara Tuhan. Amin. Ya. Anda mau ngasih enggak ngasih, Pak Joel dengan ibu dan keluarga dan seluruh yang bekerja dipelihara Tuhan. Karena itu jaminan Tuhan. Yang masalahnya kalau Anda tidak taat, yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Bukan gereja yang rugi. Salah, sorry to say.
Saya jadi jemaat di gereja saya udah 20 tahun Bapak Ibu. Saya udah jadi jemaat sebuah gereja. Udah 20 tahun, saya bukan pengurus. Tapi saya mau setia. Saya mau dipercaya. Apa yang menjadi milik Tuhan, ya milik Tuhan. Yang bukan milik Tuhan, ya bisa kita gunakan. Yang jadi milik Tuhan, ya milik Tuhan. Anda mau ngasih, enggak mau ngasih, urusanmu. Tuhan enggak rugi, gereja enggak rugi, pendetamu enggak rugi. Yang rugi kita sendiri. Kadang-kadang banyak hal ya sekarang ini. Hal-hal yang seperti itu. Jangan kasih gereja. Buat apa? Gereja tambah besar. Tambah kaya gerejanya. Hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Dipercaya keuangan kita. Dipercaya waktu kita kepada Tuhan. Ayo, siapa yang bangun pagi pegang handphone? Angkat tangan. Benar. Bangun pagi pegang handphone. Ayo. Nah, saya juga sama, bangun pagi pegang handphone. Jangan malu-malu, saya bangun pagi yang saya lihat pas di handphone. Saya lihat jam ini jam berapa ini? Oh jam 7 saya cepat-cepat bangun, saya turun cepat. Utamakan Tuhan Bapak Ibu. Kita sudah dipercaya waktu kita sama Tuhan. Ya, 24 jam 7 hari 365 hari 1 tahun. Berapa waktu yang kau berikan sama Tuhan? Kita bangun pagi, bangun dari tidur itu bisa bangun. Itu sudah kemurahan Bapak Ibu. Ada yang bangun pagi tidak bisa bangun? Tolong angkat tangan. Bangun pagi nggak bisa berdiri? Enggak kan? Tuhan itu sudah kasih kepercayaan dalam hidup kita. Kamu bangun tidur bisa bangun. Itu sudah mujizat Bapak Ibu. Itu sudah kemurahan. Banyak hari-hari ini orang takut. Bangun tidur gak bisa bangun. Bablas. Banyak. Dan kita sudah lihat banyak cerita. Dari tidur sampai pagi sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Ya. Kalau kita masih bisa buka mata jebret. Bisa duduk, bisa bangun, bisa berdiri. Ingat, itu bukan karena kamu. Ingat, itu bukan karena kamu sehat. Bukan. Itu karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan kamu masih dipercaya waktu oleh Tuhan. Ya. Next foto. Lagi. Terakhir. Ya. On time is late. Ya. Kamu datang tepat waktu. Itu sudah terlambat Bapak Ibu. Apalagi kalau kamu terlambat. Itu kamu sama sekali nggak ada respect. Dan tidak bisa diterima. Unacceptable. Katakan on time is late. Kebaktian jam 9. Datang jam berapa? Jam 8. Gak usah deh Pak. 8.45 Pak. Udah bersyukur Pak. Kita dipercaya banyak hal oleh Tuhan Bapak Ibu. Dipercaya dalam kekudusan kita, waktu kita kepada Tuhan, ya perkataan kita. Yusuf seorang yang dipercaya. Saya mau saksikan sebuah kisah hidup saya. Kurang lebih kejadian ini sekitar 5 tahun yang lalu, sebelum COVID lah. Waktu itu ada seorang customer saya lihat di bank saya, di rekening perusahaan ada kelebihan bayar 150.000 US dollar. Uang sekarang kurang lebih hampir 2,5 miliar. Ya. Dan saya cek ada uang kelebihan 150 dolar, 150.000. Itu kalau di Amerika dapat satu rumah Bapak Ibu. Dapat satu rumah kecil. Saya kaget, saya cek di bagian keuangan. Ternyata ada seorang klien saya itu membayar lebih dari invoice yang kami tagihkan. Tapi bayar lebihnya itu enggak langsung kelebihan 150, enggak. Ini kelebihan ini sudah berjalan 1 tahun lebih. Jadi dia itu tiap bulan 1 bayar lebih 10.000. Bulan 2 bayar lebih lagi 15.000. Bulan 3, bulan 4 dan seterusnya. Kurang lebih setiap bulan itu
kelebihan bayar 10 sampai 20 ribu US dollar. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu karena salah rumus. Karena kita dalam penghitungan pembayaran itu ada rumus-rumus yang dikalikan berapa itu kan. Itu kita salah memasukkan rumus. Dan dia juga nggak periksa, asal bayar aja gitu loh. Dan dia sudah menjadi customer kami cukup lama. Kelebihan bayar 150 ribu US dollar, nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma saya sama Tuhan. Ayo, saya tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ada orang salah transfer di BCA, 10 juta. Ayo 10 juta deh, nggak usah bilang 100 juta, 10 juta. Salah transfer masuk rekening Anda. Anda ngomong apa? Berkat Tuhan. Wah ini mujizat Tuhan, terima kasih. Pas cicilan angsuranku jatuh ini tuh Tuhan. Pas tanggalnya kok pas. Ini berarti dari Tuhan. Angkanya kok ya mirip. Dimirip-mirip no saudara-saudara. Ya kan? Kita kan suka gitu kan. Dimirip-mirip. No pas ini jumlahnya pas. Seperti yang aku butuhkan ini 10 juta. Terima kasih Tuhan, terima kasih. 150 ribu US dollar Bapak Ibu. Hari itu saya masih punya utang di bank. Saya ingat. Saya masih punya utang gitu. Ya, saya tanya sama bagian keuangan saya, ini gimana ini? Ayo kembalikan. Kembalikan. Pak, saya ada 2 hal yang Bapak harus pertimbangkan. Wah ini nasihat Bapak Ibu. Biasanya kalau kita hal seperti itu ada nasihat kan ya. Apa 2 hal? Yang pertama Pak, kalau kita mengembalikan uang ini, kita akan dicap sebagai perusahaan yang gak profesional. Kok bisa kelebihan? Kok bisa salah hitung? Kok bisa begini? Berarti perusahaan kita tuh bisa dicap gak beres. Keuangan kita gak betul. Nanti customer kita bisa marah kalau kita kembalikan. Toh dia juga gak tahu. Dia juga gak kekurangan uang. Dia perusahaan besar, konglomerat. Dia punya pegawai aja waktu itu hampir 2.000 orang di Amerika Bapak Ibu. Tagihan kita setiap bulan itu sekitar hampir 60 ribu US dollar setiap bulan. Bisa 70 ribu, bisa 100 ribu. Omset, itu bukan setiap bulan, setiap minggu. Dia memberikan omset onsel dari kita tuh setiap tahun sekitar 3 juta US dollar. Kalau kita kembalikan Pak, nanti kita kehilangan customer loh Pak. Itu kayaknya nasihat yang baik ya. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua Pak, nanti kalau Bapak bilang ini kesalahan, mereka kan punya uang orang-orang bagian keuangan. Itu teman-teman kita loh Pak itu, nanti mereka bisa dipecat semua kan kasihan. Saya sempat berpikir, oh benar juga ya. Kasihan ya, nanti dipecat semua ya. Kan mereka salah, kirim uang kan salah mereka juga. Itu teman-teman kita nanti bisa dipecat Pak. Iya benar juga ya. Kelihatannya benar Bapak Ibu. Kelihatannya. Tapi itu adalah jebakan. Percaya? Itu adalah jebakan. Ketika kita diuji, kita bisa dipercaya atau enggak. Waktu itu saya juga enggak kelebihan Bapak Ibu. Kita ya juga Senin Kemis perusahaan di Amerika. Kita memulai dari awal. Tapi hari itu saya memutuskan untuk mengembalikan. Saya kembalikan. Dan saya dapat apa Bapak Ibu? Ketika saya mengembalikan, saya enggak dapat apa-apa. Senyum kan? Biasa ya orang kalau berbuat baik ya. Ini temu dompet isinya 2 juta. Anda akan berharap orang itu akan ngasih sesuatu ke kalian kan. Ini Pak, ini Pak, terima kasih Pak, uangnya buat Bapak aja. Dompetnya kembali sudah mengucap syukur. Kan seperti itu. Kalau Anda menabur kebaikan ke orang, biasanya Anda akan berharap orang itu akan balas ke Anda sendiri kan. Jujur, ya kan? Ya enggak? Ya kan? Anda menolong orang, Anda akan berharap orang itu berterima kasih dan kemudian membalas sesuatu pada Anda. Hari itu saya kembalikan uang, saya nggak dapat apa-apa Bapak Ibu. Cuma dapat terima kasih. Tapi percayalah, Tuhan sendiri yang akan membalas kebaikan kita, amin.
Tuhan sendiri yang membalas kepercayaan yang Tuhan berikan pada dalam hidup kita. Kalau hari ini apapun kau dipercaya Bapak Ibu, jaga kepercayaan itu dalam hidup kita. Ya. Yang terakhir, sembuh dari keterpurukan adalah hidup di dalam kesetiaan Bapak Ibu. Kita lihat Yusuf, dia orang yang setia. Alkitab mencatat dia menjadi raja muda atas bangsa Mesir umur 30 tahun. Dan dia tutup usia di umur 110 tahun. 80 tahun dia menjadi penguasa atas Mesir. Ya. Dan Alkitab mencatat dia tidak didapati sekalipun berontak pada Raja Mesir. Dia menjadi raja yang setia. Dia menjadi orang kepercayaan yang setia. Dan sebuah yang saya lihat dari Yusuf Bapak Ibu. Dia gak setia kepada rajanya tok. Dia setia kepada keluarganya. Istrinya Yusuf cuma satu loh Bapak Ibu. Raja loh. Raja muda loh. Dia gak salah punya istri 5, 10, 100. Ya. Dia tetap setia. Alkitab mencatat dia cuma punya seorang istri dan 2 anak. Setia. Setia. Katakan kanan kirimu, ayo setia. Saya mau saksikan yang terakhir. Next foto. Next foto. Foto pernikahan. Karena waktu sudah. Ya ini. Ini adalah sebuah kisah nyata Bapak Ibu. Pemberkatan nikah di tahun 1964. Di sebuah gereja. Ya. Itu adalah pendetanya. Dan sepasang mempelai. Tahun 64 Bapak Ibu. Sang pria ini adalah papa saya Bapak Ibu. Dan sang wanita ini tentu mama saya. Ya. Mereka menikah di sebuah gereja di tahun 64. Dan mereka menjadi pengurus gereja, aktif di gereja, menjadi penatua sampai hari ini. Sampai hari ini. Next foto. Ini saya foto di gereja yang sama tahun lalu. Ya, saya pernah tanya sama papa saya, Pak, kamu melayani di gereja ini sejak tahun berapa sih? Dia bilang saya melayani gereja ini sejak tahun 1956, Bapak Ibu. 1956. Saya hitung-hitung, saya ketemu angka 68, sekarang 69 tahun, sekarang 2025. Gembala sidangnya udah ganti 4 kali Bapak Ibu. Gembala sidangnya udah ganti 4 kali. Kalau kita kebalik kan, gembala sidangnya 1, kita udah ganti 4 gereja kan. Nah, ketawa kan. Ya. Dan ayah saya menjadi pengurus di gereja itu sampai hari ini. Dia menjadi majelis, sekarang gak ikut aktif tapi sebagai penatua. Bapak Ibu, dari sebuah kesetiaan. Dari sebuah doa orang tua. Mungkin hari ini engkau tidak melihat kesetiaanmu dihargai. Ya. Tapi percayalah ketika engkau setia. Ya, anak-anakmu, keturunanmu. Itu semua pasti dijamin oleh Tuhan. Amin. Kita mungkin nggak tahu dampaknya apa. Aku setia di gereja ini. Berapa banyak yang sudah 5 tahun di sini? 5 tahun, angkat tangan. 5 tahun. 10 tahun, 10 tahun. 15 tahun. 20 tahun. Bapak Ibu, nanti kalau Tuhan berkehendak 20 tahun lagi saya di sini dipercaya membawakan firman, saya masih ketemu Bapak Ibu. Amin. Amin. Sebuah kesetiaan. Mari kita bagi diri sama-sama. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh taat mutlak. Hidup kami mau dipercaya Tuhan. Dan kami mau setia di hadapan-Mu. Kami mau didapati menjadi hamba yang setia. Sehingga kami tahu rencana Tuhan dalam hidup kami. Apapun proses yang kami hadapi hari-hari ini, satu hal yang kami percaya, ada jaminan Tuhan dalam hidup kita.